Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyarul Radiansyah, jurusan Manajemen Informatika, NIM 1901589. Saya akan mempresentasikan bisnis tentang elektronik bisnis. Pengertian e-bisnis. Pengertian e-bisnis elektronik bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga dengan rekan bisnis. Atau secara singkat dapat diartikan e-bisnis merupakan pengguna teknologi informasi serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga memperoleh keuntungan. Strategi e-bisnis pada perusahaan. Di bawah ini merupakan konsep dilakukan perusahaan dalam menjalankan e-bisnis dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yang diantaranya yakni sebagai berikut. ERP (Enterprise Resource Planning) merupakan suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam bisnis. Aplikasi ERP selanjutnya adalah CRM. Aplikasi ini akan membantu mengoptimalkan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan yang lebih baik. Aplikasi CRM ini membantu meningkatkan efisiensi departemen SDM dalam perusahaan. Sales aplikasi ini dapat membantu menangani kerja perusahaan seperti penawaran, pertanyaan penjualan. Aplikasi inventaris bermanfaat untuk membantu melacak dan mengelola barang inventaris perusahaan. Aplikasi ini juga dapat memantau tingkat persediaan, melakukan forecasting, menjadwalkan dan membantu laporan inventaris. Selanjutnya ada purchasing. Aplikasi ini mengelola proses yang berperan dalam pengadaan barang, termasuk daftar pemasok, analis permintaan, dan penawaran, good receipt notes, purchase order, pembaruan stok. Selanjutnya, manufacturing. Aplikasi manufacturing berfungsi untuk meningkatkan efisien proses manufaktur atau produksi dalam suatu perusahaan, mulai dari perencanaan produk, pemantauan, material routing, dan bills of materials. Selanjutnya ada EI (Enterprise Application Programs) yang merupakan suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk dapat bertukar informasi. Contoh, Enterprise Application Integration. Organisasi atau perusahaan banyak menggunakan Enterprise Application integrasi sebagai sistem informasi mereka. Contoh, Supply Chain Management, Human Resource Management, Employee Health Care, Customer Relationship Management, Business Intelligence Application. Selanjutnya, paling sering sistem ini mandiri dan tidak berkomunikasi satu sama lain karena masalah ketidakcocokan seperti sistem operasi yang mereka jalani, sistem database yang digunakan dalam sistem lama tidak didukung lagi. EI adalah kerangka integrasi middleware yang dibuat dari kumpulan teknologi dan layanan yang memungkinkan integrasi sistem aplikasi yang mulus di seluruh perusahaan dan memungkinkan pengumpulan data dan otomatisasi proses bisnis. CRM, Customer Relation Management, merupakan suatu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Berikut adalah contoh modul Customer Relation Management. 1. Modul komunikasi. 2. Manajemen tugas. Dan ketiga, modul pelapor. SCM, Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Contohnya, transportasi dan pengemasan produk, desain produk yang terbaik dan mampu bersaing di pasar. 3. Pengoptimalan sumber daya yang ada. Selanjutnya, hubungan e-bisnis. Terdapat 5 kemungkinan dari bentuk hubungan bisnis itu dengan berdasarkan transaksinya, yaitu 1. Business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. 4. Consumer to business. 5. Intra-business e-business.
Alat dan media. Alat dan juga media atau sumber yang digunakan dalam e-bisnis diantaranya sebagai berikut: teknologi informasi dan komunikasi, komputer, internet, kegiatan sasaran, kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi. Pelaku e-bisnis. Pelaku e-bisnis diantaranya sebagai berikut: perusahaan, konsumen, perusahaan, supplier. Selanjutnya ada manfaat juga kegunaan e-bisnis. Manfaat dan juga kegunaan dari e-bisnis diantaranya adalah untuk pendekatan yang aman, fleksibel, dan integrasi, efisien, serta efektif, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Keuntungan yang bisa didapatkan dari e-bisnis di bawah ini merupakan keuntungan yang bisa didapatkan dari e-bisnis. Di antaranya yaitu yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, pebisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan. Ketiga, menekan biaya telekomunikasi. Keempat, konsumen ini dapat memelihara barang. Kelima, meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Kelebihan dan kelemahan e-bisnis. Di bawah ini merupakan beberapa keunggulan dan juga kelebihan dari e-bisnis. Di antaranya, kelebihan e-bisnis di bawah ini merupakan kelebihan dari e-bisnis di antaranya berikut: akses yang mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kelemahannya yaitu tidak adanya pertemuan dengan secara langsung. Jadi tidak jalur akses antara pebisnis dengan konsumen, hingga tidak akan ada terjadi tatap muka dengan secara langsung antara penjual serta pembeli. Beresiko terjadinya penipuan disebabkan karena transaksi ini tidak secara langsung. Berikut ini merupakan unsur-unsur pada e-bisnis. 1. Pelaku e-bisnis, alat, media, atau juga sumber daya yang digunakan. Ketiga, kegiatan dan sasarannya. 4, tujuannya. Kelima, beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Contoh e-bisnis. Beberapa contoh dari e-bisnis saat ini yakni koran, media cetak yang sudah berbasis online-nya. Jadi tidak hanya dengan media cetak saja, namun banyak sekali media cetak yang juga kan bisnisnya tidak hanya melalui media cetak saja, namun juga dengan melalui media online di internet, serta tentunya banyak sekali keuntungan yang dapat didapatkan. Contohnya seperti berita yang diakses bisa kapan saja di seluruh masyarakat, serta juga berita yang lebih update. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan bicara ataupun dari presentasinya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.